perbedaannya apa sih antara heart disease dengan cardiac arrest? It's two different thing, is it? No? So kalau dia henti jantung, ternyata untuk kolesterol baik yang kita butuhkan untuk membuang si kolesterol jahat tadi bisa meningkat hanya dengan berolahraga. Kita bisa melakukan chest compression itu seirama dengan lagunya Bee Gees. Aku baru mau nanya. Hai Dashers, kembali lagi di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama aku Sabrina. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Andi Yassin, Interventional Cardiology Consultant dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Halo dokter. Halo Mas Sabrina. Gila, aku merasa agak terintimidasi dengan seberapa glowingnya Dr. Andi sebelah aku loh. Enggak, ini efek lightingnya aja, lightingnya lagi pas. Lightingnya lagi pas, oke. Dok, welcome to our podcast. Jadi hari ini kita akan membicarakan all about kesehatan jantung. Oke. Mungkin di sini banyak banget dashers yang sudah aktif berolahraga ataupun baru mulai berolahraga. Jadi kita akan mengulik-ngulik di daerah sana tuh dok. Oke. Nah, ya, tapi bagus lah, itu kebetulan keahlian saya, penyakit jantung ya. Ini kita akan tanya-tanya ke dokter Andi banyak nih. Oke, nggak apa-apa. Aduh, nah dok, sebelumnya aku pengen nanya nih, selama dokter sudah menghandle beberapa case, biasanya tuh apa sih common heart related issues yang perlu kita aware banget atau ketahui? Oke, jadi apa sih common heart issue atau yang paling dikhawatirkan para atlet-atlet muda gitu? Betul. Ya, para teman-teman yang masih muda, yang masih aktif gitu ya. Terus apa nih kekhawatirannya? Ternyata yang paling mengkhawatirkan itu tentu saja adalah henti jantung. Ya, ada beberapa atlet kita terakhir yang 17 tahun, atlet dari Cina, sehat-sehat, segar bugar, lagi tanding, tahu-tahu meninggal mendadak. Pas dicek jantungnya berhenti, henti jantung, meninggal. Ya. Kemudian yang menarik juga, saya pernah temukan waktu itu salah seorang pasien saya itu anak muda, laki-laki 31 tahun. 31 tahun. Itu masih muda sekali ya. Dia tidak sampai henti jantung, tapi dia serangan jantung. Serangan jantung loh. Jadi 31 tahun, ya bukan seusia bapak-bapak, kakek-kakek, bukan. Masih 31 tahun. Ya, dalam usia yang 31 tahun, tahu-tahu dia sakit dadanya, dia masuk ke UGD kita periksa semuanya. Ternyata dia serangan jantung, dan betul literally serangan jantung yang hebat, terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantungnya sampai 100% tersumbatnya. Alhamdulillah berhasil kita tangani dan sudah kembali pulang. Wow, dok, ini aku bertanya sebagai orang awam ya. Yes. Jadi sebetulnya perbedaannya apa sih antara heart disease dengan cardiac arrest? It's two different thing, is it? No? So kalau dia henti jantung, ya henti jantung itu banyak bisa penyebabnya. Kalau saya jebalkan satu-satu kita bisa 6 tahun. Betul. Nanti podcastnya. Ini podcastnya 10 chapter ya. Jadi itu kalau henti jantung banyak penyebabnya. Basically terakhir-terakhir jantungnya berhenti. That's it. Kalau dia serangan jantung itu adalah terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Ya kalau didiamkan lama-kelamaan dia bisa mengakibatkan henti jantung dan kematian juga. Ya, so it's two different entities lah ya. Henti jantung dan serangan jantung. Nah, orang-orang atau yang sering kali lihat di media atau yang di atlet bola dan lain-lain, itu tiba-tiba dia lagi tenang-tenang atau dia ambruk aja. Ya, most likely itu adalah henti jantung mendadak. Ya, kalau serangan jantung seringkali dia ada keluhannya. Ya, ada awal-awalnya gejala dan lain-lain, berunut-runut sampai dia terjadi serangan jantung. Nah, kalau henti jantung itu mostly dia mendadak, ya. Tiba-tiba aja lagi kan tenang-tenang atletnya gitu, tahu ambruk, ya. Itu jantungnya tiba-tiba berhenti. Nah, itu banyak penyebabnya, ya. Untuk atlet yang paling menarik itu ternyata setelah diteliti penyebab henti jantung bukan serangan jantung ini. Beda. Kalau untuk atlet, untuk atlet, untuk anak muda dan lain-lain, seringkali ini adalah genetic problem. Ya, genetic problem mengakibatkan salah satunya terjadi kardiomiopati, ya. Kardiomiopati itu kelainan genetik di mana terjadi penebalan dari otot jantungnya. Ya. Dia atlet-atlet biasa gitu ya, olahraga dan lain-lain, tapi dia ada kebetulan 1 dari 500 orang itu dia bisa terkena penyakit ini, terjadi penebalan dari otot jantungnya. Kalau otot jantungnya menebal, tentu saja aliran darah yang keluar dari jantungnya itu terganggu. Nah,
Ada lagi kelainan dari gangguan irama jantung, gangguan listrik jantung. Oh, gangguan listrik jantung. Yes. Ya, Wow. makanya tadi banyak sekali penyakit-penyakit jantung ini Betul. Ya, jadi salah satunya listrik jantung. Nah, listrik jantung ini lebih simpel lah dipahami. Jantung itu ada listriknya, ya, itu yang mengatur denyut kita seberapa cepat, seberapa lambatnya. Kalau tiba-tiba koslet aja gitu, berhenti, ya udah, jantungnya berhenti. Stop. Done. Done. Selesai. Henti jantung, pasiennya ambruk. That's it. Henti jantung atau serangan jantung. I see. Nah, kalau untuk serangan jantung sendiri, Dok, ini ada efek lifestyle yang kurang sehat atau apa nggak sih yang bisa menyumbang untuk risk serangan jantung ini tinggi gitu? Ya, jadi serangan jantung itu banyak faktor-faktornya. Ya, selain faktor dia ada faktor yang kita tidak bisa modifikasi, unmodified. Ada satu lagi modified risk factor. Ya, yang unmodified tentu saja adalah jenis kelamin. Ya, laki-laki sama perempuan mana yang lebih tinggi resiko terkena penyakit jantung? Ini aku menjawab kalau salah koreksi ya, Dok. Perempuan? No. Jadi the most likely dan yang akan kena penyakit jantung itu turns out to be laki-laki. Laki-laki, yes. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman semua perempuan itu lebih terlindungi dari penyakit jantung. Ya, most likely karena hormonal. Ya, sudah diteliti ternyata perempuan yang masih menstruasi, ya, itu siklus yang masih terlindungi dari penyakit jantung karena hormonnya itu tadi. Oke. And then setelah jenis kelamin ada usia. Ya, usia muda relatif lebih kecil terkena penyakit jantung dibandingkan yang usia lebih lanjut. Ya, tentu saja itu. Nah, kita bicarakan itu, wah itu udah nggak bisa dirubah, Dok, gitu kan, mau gimana lagi? Oke, that's it. Tapi kita harus fokus sama hal-hal yang bisa kita modify, hal-hal yang kita bisa kontrol, ya. Kita bisa, tapi sangat susah dikontrol. Tentu saja itu kita udah tahu banget itu, ya. Iya, betul. Saya tahu kok, Dok, saya tahu harus stop merokok gitu, misalkan salah satunya rokok. Oh, itu harus stop rokok. Betul, dari SD kita udah dikasih tahu. Dari SD kita udah dikasih tahu rokok itu bahaya, jangan merokok, stop rokok. But turns out to be itu sangat susah untuk dilakukan. Betul. Ya. Selain itu hal-hal apalagi yang bisa kita modify. Tadi paling simpelnya dari rokok. Hal lain adalah darah tinggi, tekanan darah kita bagaimana, kolesterol kita gimana, gula kita gimana, dan tentu saja olahraga. Oke, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak cek kan, Dok? Yes. Jadi sebenarnya cek ini juga penting kan? Maksudnya I'm only 25 years old dan aku belum mendapatkan seberapa genting dan pentingnya sih untuk cek jantung even di umur aku gitu loh. Seberapa penting, Dok, sebetulnya? So, tadi yang saya sampaikan bahwa ada penyakit jantung yang memang genetik, itu nggak peduli umur, mau dari usia muda itu sudah ada, ya. Jadi usia belasan, usia 20-an, 30 itu sudah ada penyakit jantungnya. Dan ada lagi penyakit yang memang karena penyakit degeneratif, jadi dia seiring berjalannya waktu dia akan semakin berat kondisi jantungnya. Nah, kalau yang pada penyakit jantung usia muda, walaupun sangat jarang, itu relatif bisa dideteksi. Ada beberapa yang memang bisa dideteksi, ada beberapa yang tidak bisa. Contohnya yang atlet tadi, itu saya yakin dia pasti sudah menjalankan semua pemeriksaan jantung. Iya, karena atlet gitu loh, Dok. Jadi kan pasti sudah diperiksa A sampai Z, ya. Tapi tetap saja dia terjadi serangan, ya, dan sampai meninggal dunia. Nah, kalau kita, ya gimana? Tetap, ya. Usia tidak mempengaruhi kapan kita harus cek atau tidak, ya. Tetap harus dicek, mau dia muda, usia lanjut, usia menengah, tetap harus dicek, ya. Minimal sekali lah, ya, sekali sebelum kita mau exercise atau kita mau olahraga yang berat, kita tahu kita mau maraton 10 kilo, 20 kilo, saya mau cek jantung kita, gitu, ya. It won't take long lah. Hanya cuman cek jantung itu just half a day juga selesai. Gitu. I see. Dan itu bisa dilakukan juga di Rumah Sakit Jantung Jakarta, bisa, ya, Dok. Dan tentunya bisa ketemu dengan Dokter Andi. Seru banget sih, Dok. Tapi aku penasaran, Dok, kan kata dokter itu lebih banyak ditemui oleh laki-laki, ya, penyakit jantung ini. Tapi kalau untuk perempuan itu bentuknya beda atau gimana, Dok? Kalau untuk perempuan, ya, maksudnya kena serangan jantungnya tuh is it the same? Ya, jadi tadi untuk serangan jantung sendiri kalau laki-laki dan perempuan membedakan hanya di usianya. Ya, kalau relatif usia di muda 30, 40 something itu lebih tinggi resikonya pada laki-laki. Tapi kalau perempuan yang sudah memasuki usia menopause 48, 50 dan ke atas itu resikonya antara laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. I see. Jadi di perbedaan umur, ya. Yes. When it start lah. Kapan dia lebih sering ketemu serangan jantung? Kalau pada laki-laki tends to be younger lah than female. Oh, I see. Nah, menurut dokter komponen utama untuk mendukung gaya hidup sehat apa sih, Dok, selain
Stop merokok ya. Setuju banget itu. Kalau saya stop rokok itu nomor satu. Ya, kita udah teliti semuanya. Ternyata rokok itu harmful selain untuk tubuh kita, ya tentu saja untuk lingkungan kita gitu ya. Orang-orang kita cintai semuanya berbahaya dari rokok. Nah, ternyata rokok itu stop rokok deh, ya udah. Saya nggak mau serangan jantung. Ternyata bukan hanya itu aja. Dengan stop rokok, pertama kita bisa nabung. Ya, kita bisa nabung tuh. Sangat penting. Kemudian kita bisa menurunkan atau lebih mengontrol tekanan darah kita. Oke. Ya, orang-orang kadang-kadang sering kali, "Dok, tensi saya 150-an gitu." Oh, kasih obat banyak gitu. Enggak, tenang aja. Ya, kita mulai satu-satu. Ya, kita lihat pertama, faktor yang paling mempengaruhi tekanan darah ternyata setelah kita periksa-periksa itu selain berat badan, ya, berat badan nomor satu untuk tekanan darah, yang kedua adalah rokok. Stop aja rokok, tekanan darah Anda akan turun. Ya, memang butuh, it takes time gitu ya, tapi dia akan perlahan-lahan turun. Just by stopping smoker. Oh, jadi itu saja. Kemudian apalagi pola hidup sehat yang bisa dilakukan itu pasti adalah olahraga, gitu ya. Diet udah dijaga dok, gitu kan. Rokok udah kita rokok udah stop nih, berarti tinggal. Apalagi yang kurang, olahraga. Nah dok, tapi aku penasaran banget nih, untuk orang-orang yang aktif berolahraga tapi masih ada bad habits yang mereka pertahankan seperti either merokok atau minum alkohol, itu bahaya gak sih untuk jantungnya ketika kita intens olahraga tapi masih merokok gitu kan, agak berpacu dalam melodi ya. Itu gimana dok kalau menurut dokter Andi? Jadi kalau menurut saya itu adalah you want to do something good atau you want to get something good gitu kan, dengan olahraga rajin, teratur dan lain-lain, tapi kok masih juga ngerokok gitu, makan juga masih berantakan. Jadi aneh nih, what's the point gitu dengan olahraga gitu kan. Dengan olahraga itu biasanya kita akan lebih mudah mengontrol diet, lebih mudah mengontrol makan dan lain-lain. But sometimes people do that. Karena ada juga yang olahraga, gue mau, ada pembenarannya kadang-kadang. Kan gue makan banyak nih, tapi nggak apa-apa, kan gue olahraganya juga banyak gitu ya. Tapi tetap saja kalau kita bandingkan antara satu yang olahraga bagus dan semuanya dijaga dengan orang-orang yang olahraga jalan tapi makanan berantakan, masih ngerokok dan lain-lain, tetap resikonya ya, risiko atau persentase orang itu terkena penyakit jantung tetap lebih tinggi pada itu yang tidak bisa mengontrol masalah makan dan rokoknya tentu saja. Iya sih, karena tidak bisa dipungkiri urban lifestyle ya, pasti kan ada tidak jauh dari kedua itu gitu loh. Mungkin masih ada yang suka banget intens olahraga tapi social smoker atau apa, berarti tetap bahaya ya dok, kayak even though didampingi dengan olahraga gitu. Betul, jadi olahraga is one of the factor lah, one of the key factor gitu kan dari masalah jantung ini. Yang bahaya adalah kalau semuanya enggak, makanan enggak dijaga, rokok tetap, tensi tinggi, gula tinggi, olahraga enggak pak? Minimal olahraga deh pak. Enggak juga. Jadi semuanya udah pusing combo, ya. udah combo lah gitu ya. Terus tiba-tiba pas dicek jantungnya, loh kok bagus gitu. Nah itu don't be that guy lah. Jangan terlalu itu kan istilahnya kan kayak gambling aja. Iya. Ya? Gambling aja, kita kartunya jelek semua nih tapi kok menang. Itu gambling. Kita kan mau yang resikonya serendah-rendahnya atau peluang menangnya, peluang berhasilnya atau peluang serangan jantungnya paling kecil. Gimana caranya itu? Kita jaga semuanya itu tadi. I see. Nah dok, kalau untuk gejalanya sendiri kata tuh serangan jantung agak mirip sama GERD. Nah itu gimana dok? Ini biar orang-orang tahu juga kayak gejala-gejala apa sih yang harus kita pantau atau awasi gitu. Jadi untuk serangan jantung itu sendiri gejalanya mulai dari yang common, ya, mulai dari gejala yang sering kali kita temui sampai gejala yang sangat uncommon lah. Ya, kalau gejala yang umum atau yang sering kita temui pasien-pasien saya itu basically they felt seperti berat dadanya. Dok, saya lagi habis olahraga jalan gitu ya, atau lagi habis marah-marah di rumah, tiba-tiba dada saya serasa berat dok, rasa seperti ditekan gitu ya, rasa seperti ditindih benda berat, kemudian rasanya makin gak nyaman seperti itu. Kemudian lama-lama gejala nyeri itu bisa bertambah. Rasa dada berat itu akan bertambah, nyeri. Kemudian dia menjalar. Ya awalnya di sini dok, lama-kelamaan nyerinya itu atau beratnya itu akan berasa sampai jalan, sampai ke lengan, atau bisa ke rahang atau sampai tembus ke punggung. Wow, gitu, ya. Sampai tembus ke kemudian punggung. Karena saking nyerinya itu kadang-kadang orang sampai muncul sampai keringat dingin dok, sampai nahan nyerinya, atau disertai sesak nafas. Itu the most common lah ya. Jadi begitu pasien datang, Pak apa keluhannya Pak? Oh
gejala nyeri dada saya seperti ini dok. Textbook banget ya dok. Oh, bisa tahu gitu ya. Textbook banget dok. Kemudian kita lihat bapak usia berapa? 50. Tekanan darah tinggi dok. Gula tinggi juga dok. Merokok? Iya dok, saya lengkap dok. Gitu. Kadang-kadang ada pasien saya, bapak merokok? Oh iya dok, saya merokok 2 bungkus sehari. Kok bangga pak gitu kan? Padahal itu bukan sesuatu yang kebanggaan baik. itu gitu kan. Tapi dia ngomongnya seperti itu, membara sekali ngomongnya gitu kan. Tapi enggak. Jadi itu adalah salah satu gejalanya tadi. Kemudian kita combine dengan faktor resiko dia dan lain-lain, pemeriksaan penunjang, ternyata memang betul ini kecurigaan ke arah sakit jantung ya, seperti itu. Nah, tapi tadi ada satu gejala yang uncommon ya, uncommon symptoms. Symptoms. Jadi uncommon symptoms itu apa aja? Tadi salah satunya GERD atau rasa nyeri di ulu hati. Ya, karena jatuhnya orang nggak bisa bedain kan dok, kayak ini GERD asam lambung apa salah makan. Yang berbahaya adalah kadang-kadang kita bilang oh itu serangan jantung, tapi ternyata lambung atau GERD ya, itu nggak apa-apa, alhamdulillah pasien baik. Yang berbahaya adalah kalau tiba-tiba ada keluhan seringkali enggak nih lambung, tahu besok-besok udah bendera kuning gitu kan. Nah, itu yang berbahaya ya. Seringkali kita abaikan gejala-gejala yang uncommon itu. Jadi beberapa gejala uncommon yang ada, contohnya itu tadi, GERD, rasa tidak nyaman di ulu hati. Loh, kenapa di ulu hati itu bisa tahu-tahu serangan jantung? Karena basically jantung itu ada di tengah, sedikit ke bawah sini. Dan kalau daerah jantung atau sisi jantung yang sisi bawah yang terkena, dia gejalanya mirip-mirip daerah situ. Ya, selain persyarafannya dan lain-lain mendekati situ. Nah, itulah bisa ditersamarkan dengan GERD tadi, gitu. GERD atau kita sakit lambung atau dispepsia gitu ya. Seringkali kita dengarnya itu gejala-gejala yang uncommon. Nah, terus gimana dok kita membedakan antara ini pasien atau orang tua kita atau saudara kita ini beneran sakit jantung atau jangan-jangan cuma lambung aja? Iya, ya? Gimana tuh dok? Jadi untuk awamnya nih, kalau sakit itu tadi kita lihat pertama dari keluhannya. Kalau keluhannya lambung itu dok di bawah terus itu aja gitu kan, nggak sampai ke tembus dan lainnya enggak. Nah, kalau udah minum obat terus yang pertama dikhawatirkan adalah mempan nggak dengan obat. Dengan obat lambung nih, kita udah kasih obat lambung dok. Kita udah ke dokter penyakit dalam, udah diteropong dok. Udah sampai yang diteropong ke dalam lambungnya, bagus dok. Dikasih obat AIUEO gitu kan, bagus. Udah dikasih obat mahal-mahal, masih ada keluhan juga dok. Nah, kita harus mulai berpikir nih, jangan-jangan bukan lambung nih. Gitu ya. Kita udah lakukan semua pemeriksaan, kasih semua obat, ternyata masih ada keluhan itu ya. Disitulah kita mulai berpikir, mungkin bukan lambung, mungkin jantung. Gitu. Itu cara mendiferensiasikannya ternyata ya. Nah dok, aku pengen tahu dalam menjaga pola hidup yang sehat ini, kalau menurut dokter Andi, pola makan tuh berapa persen dok untuk menyokong kesehatan jantung juga gitu? Oke. Jadi kalau pola makan ini yang berpengaruh itu pasti ujung-ujungnya pada nanya masalah kolesterol. Ya kan, kolesterol. Nah, the funny thing about kolesterol is, jadi kolesterol kan mungkin Mbak Sabrina juga tahu, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Betul. Ya, ada LDL namanya, ada HDL. Ya, the bad cholesterol is LDL, the good cholesterol is HDL. Ya, what we want is LDL to be as low as possible, the good cholesterol HDL is as high as possible. Jadi maunya kita begini, ya. Jangan sampai kebalikannya, LDL ya, kolesterol jahatnya tinggi banget, kolesterol baiknya rendah banget. Oke, let's start with the good one lah ya, dari HDL. HDL itu adalah kolesterol baik. Ya kok baik dok kolesterol dok? Kolesterol mana itu yang baik? Jadi kolesterol baik ini kerjanya adalah membawa si kolesterol jahat ini istilahnya keluar dari tubuh, mau dibuang. Jadi that's why we need the good cholesterol as high as possible. Ya, kita mau naikin. Oh gimana caranya dok? Obat dok. Nah, the good thing, kolesterol baik ini ternyata dengan obat itu dia tidak terlalu meningkat. Dengan obat nggak terlalu meningkat. Dengan obat dia nggak naik. Berarti gitu. Mempannya sama apa dok? Nah itulah dari tim DASH, olahraga ternyata. Olahraga. Yes, jadi ternyata kolesterol baik atau HDL ini itu sangat berpengaruh dengan olahraga. Jadi bukan dengan tambah obat, tambah herbal, tambah ramuan ini itu dan lain-lain. Atau kayak minum jus apa. Jus ini dan lain-lain, enggak. Ternyata untuk kolesterol baik yang kita butuhkan untuk membuang si kolesterol jahat tadi bisa meningkat hanya dengan berolahraga. Wow, justru lewat activity ya dok. Yes. Nah, kemudian kita bicarakan tentang kolesterol jahat, LDL tadi. Gimana dok caranya kita menekan LDL ya? Tapi sayangnya untuk LDL paling menurunkan ya pasti obat ya. Nah, gimana caranya? Lucunya lagi adalah dengan kolesterol LDL ini,
dia itu tubuh kita sendiri ternyata juga memproduksi LDL itu sendiri. So like half and half lah ya. Tubuh itu memproduksi, tapi juga ada LDL atau kolesterol yang masuk dari luar. Gitu. Jadi ada komponen yang masuk, ada komponen yang diproduksi tubuh, ya. Mungkin Mbak Sabrina pernah dengar, oh itu temen gua makan berantakan banyak, tapi kolesterolnya rendah. Iya, sering kali seperti itu. Bingung justru aku, kok bisa sih? Jadi iri gitu, jadi kok orang makan banyak tapi kok kolesterolnya rendah. Gua udah jaga ini itu dan lain-lain, tapi kok kolesterol tetap tinggi gitu kan. Ternyata itu, jadi selain tubuh kita metabolisme seperti apa, produksinya bagaimana, tentu saja asupan dari luar, dan bagaimana tubuh kita memprosesnya, ya, membuat kolesterol itu sendiri, dan tentu saja kita harus lihat gimana cara tubuh kita memprosesnya, menghabiskan itu kolesterolnya tadi. Tadi LDL-nya harus naik dan LDL kita juga harus diturunkan. Nah, olahraga ternyata juga bisa membantu mengontrol produksi LDL dari tubuh. Oh, ini gitu. Informasi baru banget nih yang aku dapatkan ini dari Dokter Andi ya. Yes. Oh, ternyata lewat olahraga juga bisa. Jadi kalau ternyata dok saya udah ngelakuin semuanya dok, makanan udah dijaga gitu kan, cuman belum olahraga aja sih dok gitu, tapi LDL saya masih tinggi, ya udah pak, nggak usah tambah obat dulu pak, coba bapak olahraga dulu. Ya kadang-kadang orang suka takut kalau ke dokter tuh, padahal udah ngecek gitu ya. Ada teman saya udah ngecek gitu kan, oh kolesterol tinggi dok, terus lo apain? Ya diemin aja, berdoa aja biar turun. Kalau didiemin nggak dipikirin nggak ada gitu. Kolesterol kayaknya nggak kan tinggi katanya gitu kan kalau nggak diperiksa nggak ketahuan. Iya benar. Ya jadi gitu, sayangnya takutnya kan orang ke dokter takutnya tuh dikasih obat gitu ya, tapi nggak begitu ya. Jadi kalau kita masih bisa dalam batas yang tolerable, kita bisa mulai duluan. Ya udah pak, kita nggak mulai dengan obat, coba bapak selain jaga makanan, coba tambah olahraga. Ya, tambah aja olahraga, kemudian kita cek ulang lagi. 3-6 bulan lagi kita cek lagi, dan alhamdulillah bisa turun. Udah nggak jadi baca obat. Ada nggak sih dok mitos-mitos yang sering dokter dengar gitu soal kesehatan jantung yang itu nggak benar, tapi orang-orang banyak yang mempertanyakan gitu? Apa dok biasanya? Ya, salah satunya itu mitos bahwa penyakit jantung adalah penyakitnya orang tua. Ya, mitos bahwa jantung itu penyakit orang tua lah, nggak mungkin gue kena sakit jantung. Aku sering banget juga dengar itu soalnya. Nggak mungkin lah gue kena serangan jantung atau penyakit jantung. Tapi jangan lupa penyakit jantung itu yang sering didengar orang yang serangan jantung itu just one of the many hundreds dari penyakit jantung. Ya, memang betul yang serangan jantung itu penyakit di usia yang menengah ke atas lah. Ya, semakin tinggi usia dia semakin tinggi resikonya. Tapi ada banyak lagi spektrum penyakit jantung yang itu bisa diderita oleh anak muda. Gitu ya. Nah, atlet bisa juga dok, bisa ada. Ya, dan justru penyakit jantung di atlet itu apa ya istilahnya lebih disorot. Gitu ya. Bayangin, atlet itu sangat sedikit. Apalagi atlet yang sudah masuk kancah nasional. Ya, apalagi atlet yang udah sangat sedikit nasional pula meninggal karena sakit jantung, itu udah sangat langka sekali. Ya, jadi ada istilahnya di sport medicine atau sports cardiology, berapa banyak sih kematian yang tolerable gitu. Tapi istilah mereka adalah one death is too many. Ya, jadi kita nggak mau. Ya kita nggak mau one death pun itu kita nggak mau. Jadi gimana caranya? Yaitu selain kita mungkin teman-teman yang mau mau adain olahraga, kompetisi dan lain-lain, tetap harus ingat walaupun tenang aja dok, ini olahraganya cuma umur 20-an, 30-an gitu kan, misalkan tanding bola, tanding futsal dan lain-lain. Cuma masih muda dok, nggak perlulah tim kesehatan, tetap at least ada tim kesehatan yang standby. Apalagi kalau memang kompetisinya lebih bergengsi, lebih nasional, lebih luas gitu ya. Mungkin harus selain tadi kita udah preventif udah, kita promotif preventif, kita terapi udah. Apalagi nih dok, kita butuh first response-nya apa? Emergensinya tuh apa? Bagaimana cara kita menangani kegawat daruratan saat kita berolahraga itu? Yes. Mungkin kita ada istilahnya ACLS atau CPR. Nah, pernah dengar CPR? CPR ya. Cardiac Pulmonary Resuscitation ya, yang ditekan-tekan itu. Nah, itu adalah suatu hal yang ada. Saya nggak pernah belajar gitu. Saya takut, saya khawatir dan lain-lain. Oke. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Ya, teman-teman bisa pelajari. Kalau teman-teman sering datang ke acara ini,
ada yang meninggal, ada yang serangan jantung. Dok, kalau saya datang ke acara keluarga, ada lagi dok yang serangan jantung. Kumpul-kumpul sama teman, ada lagi yang serangan jantung. Ya, mungkin Anda membawa malaikat apa gitu ya, kita nggak tahu. Cuman mungkin pada kondisi seperti itu, teman-teman mungkin bagus kalau bisa belajar namanya basic life support. Basic life support. Yes, ya. Okay. Seperti namanya, basic life support is basic, ya. Basic life support tuh tidak sampai yang tiup-tiup mulut gitu, nggak sampai. Ngasih obat nggak sampai. Masukin selang nafas nggak sampai. Basic life support untuk orang awam itu hanya 2 hal yang perlu dilakukan, ya. 1, menghafalkan dan menghubungi nomor telepon gawat darurat. Betul. Ya. Nomor gawat darurat tuh berapa ya dok? Ini biar semua tahu nih. Ya, nomor gawat darurat itu nomor HP saya. Boleh, nanti kita spill sedikit nomor HP Dokter Andi di depan sini. Jadi nomor gawat darurat di Indonesia, kalau di luar negeri kan kita pasti hafal ya, 911. 911 betul. 911. Di Indonesia berapa sekarang? Ya, ada yang tahu? 188 apa 118 ya? Bukan ya? Nah, Nih. itu teman-teman harus cari sendiri. Ya. Yuk kita di sini Ya, nanti bubble coba question ditambahin nih. berapakah nomor gawat Gimana darurat? kalau kita mau serangan jantung mau nelfon kemana nih dok gitu kan? Nomor dokter Andi, belum dikasih gitu kan? Nah, itu kita 08 panjang. harus segera cari itu ya nomor gawat darurat. 1, hubungi nomor gawat darurat ya. Yang kedua dilakukan adalah melakukan chest compression. Chest compression. Ya, Oke, yang seperti pernah namanya, Dokter Andi di tengah jelasin. dadanya, betul di tengah dadanya, cari bagian yang paling tengah sini, tulang iganya ya, jangan tulang rusuk kan sebelah kiri kanannya, tulang tengahnya itu tulang dadanya, tekan pakai tangannya dengan ritmis dan kuat, ya itu aja ya. Jadi seperti itu aja, basic life support, tekan dan telepon, tekan, 2T itu aja, telepon dan tekan, ya. Nah, ada kadang-kadang orang yang khawatir seberapa cepat dok, harus cepet banget nggak gitu ya, atau seberapa lambat dok gitu ya. So hal yang entah kebetulan atau bagaimana, kita bisa melakukan chest compression itu seirama dengan lagunya Bee Gees. Aku baru mau nanya rekomendasi lagu yang sesuai dengan standar. Jadi mungkin teman-teman, chest compression. ini ketahuan umurnya ya langsung kayak gini ya. Mungkin teman-teman pernah dengar lagunya Bee Gees yang Stayin' Alive. Staying alive gitu. Yes, just like that gitu ya. Jadi mungkin temannya, tolong dong telepon 118, puterin Stayin' Alive-nya Bee Gees. Lu ngapain gitu kan? Sambil bantuin pasien sambil setel lagu. Tapi itu, ya that's the beat for the basic life support. Jadi tekan aja gitu. Selama itu kalau di rentang-rentang waktunya itu sekitar 100 sampai 110 sampai 120 kali semenit gitu ya. Not too fast, not too slow, tapi itu cukup. Ya, cukup seperti jantung kita ya. Kemudian tekannya juga cukup kuat aja. Kalau khawatir nggak apa-apa. Every compression is important lah gitu ya. Mau terlalu pelan, terlalu lambat atau terlalu kuat gitu nggak apa-apa. Asal beatnya aja. Beatnya kan beatnya gampang ya, kita bisa dengar ya. Kalau kedalaman, jadi bayangin kan. Jadi itu untuk speednya. Untuk kedalaman memang tidak bisa kita nilai itu ada pengalaman lah gitu ya. Nggak boleh yang penting itu aja speednya aja. Oke, tapi ini untuk durasi berapa lama dok? Until help arrive. Oke, jadi terus aja. Kalau misalnya situasinya jadi kan yang satu telepon terus lagi neken tuh. Kalau misalnya dia udah mulai kecapean, gantian. Yes. Dia langsung kayak gantian. With the same beat. Sambil panggil orang-orang sambil nunggu. Nah, ini adalah kalau settingan di rumah kan tentu saja nggak ada. Nah, kalau di misalkan di pertandingan internasional atau pertandingan nasional, kemudian ada lagi namanya alat yang bisa dipakai untuk membantu mengecek jantungnya. Oke. Ada namanya AED, Automatic External Defibrillator. Okay. Ya, mungkin teman-teman, saya jalan kemarin di Plaza Indonesia, saya lihat literally di tengah di tengah lobi utama itu ada kotak. Ya, ada tulisannya AED. Itu luar biasa sekali. Maksud saya dulu itu tidak terlalu diperhatikan. Ya, ternyata sekarang banyak sekali ya, teman-teman mungkin bisa cek di bandara paling banyak saya lihat di tiap dinding tuh ada tulisannya AED gitu kan. Itu namanya Automatic External Defibrillator. Ya, jadi alat itu selain kita tekan dadanya, satu teman bisa ambil alat itu, ditempel saja. Nanti alat itu akan membantu kita. Nanti kalau itu dibuka, ada suaranya. Oh, I see. Ada guidance-nya ada gitu guidance-nya, berarti ya. Dia akan membimbing kita. Wow. Nanti kita bisa lihat. Dia mau, kalau di Indonesia tentu saja pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kalau di Inggris pakai Inggris. Mungkin kalau di Sunda pasti buka bahasa Sunda gitu ya. Bisa gitu. Kumaha itu butuh bantuan. Jadi
bisa dibuka alatnya, nanti alatnya akan meng-guide kita ya. Tempelkan patch 1 di sini, patch 2 di sini. Jadi benar-benar kita ikutin aja, tinggal dengerin, tempel. Nah, nanti alat itu akan memeriksa stand clear, nanti dia bilang stand clear, kita diam aja, jangan kompresi, nanti alatnya akan mendeteksi nih jantungnya, what's the problem. Kalau tadi yang salah satu saya bilang gangguan listrik jantung, obat utama dari gangguan listrik jantung adalah disetrum. Di shock, ya. Mungkin pernah lihat yang di TV-TV dijedur gitu ya. Iya, on every movie gitu. Itu ada juga tuh. Ya, jadi kalau jantungnya koslet, ya, jantung koslet itu dia hanya akan bergetar gini. Begitu kita kasih listrik, kita kejutkan, jantungnya akan kembali normal lagi. Seperti itu. Yes, jadi gimana caranya mengobati gangguan listrik? Dikasih listrik yang lebih besar lagi, jantungnya tiba-tiba kaget, iya. Nah, jantungnya jadi kembali bunyi berdenyut lagi. Oh gitu. Ya, alat itu bisa, jadi bukan mesti yang besar seperti itu, tapi yang automatic external defibrillator yang di bandara, di tempat umum, dan mungkin kita juga harus siap kalau untuk acara-acara ya lokal lah gitu ya. Or any sports event juga. Any sports event yang udah mulai usia lanjut, yang beresiko dan lain-lain. At least you have that thing gitu kan, kamu bisa tempel, itu minimal bisa ketahuan. Oh, ini ternyata gangguan listrik jantung. Nanti dia akan lihat stand clear gitu kan. Nanti dia akan ngasih listrik, nanti pasiennya akan terlihat gitu, akan jantung akan begitu, akan berdenyut, akan tersetrum sedikit pasiennya. Nanti dia akan bilang lanjutkan kompresi atau stop lagi dan lain-lain. Dia akan melanjutkan itu semua. I see. Yes, itu udah semakin canggih nih. Ini gitu canggih banget. Dunia sudah semakin canggih semakin hari. Jadi tidak ada alasan apapun, guys. Nah, dokter, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih ngobrolnya, kita ada water break segmen dulu. Di mana aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Dokter Andi. Nanti setelah minum tapi. Jadi ada beberapa rapid questions that I'm gonna ask to you and you answer fast. Gitu. Jadi tunggu ya, guys. Yes, and we're back. Aku sekarang mau nanyain beberapa pertanyaan cepat untuk Dokter Andi. Langsung ya, Dok. Yes. Nutrition focus or exercise focus? Exercise focus. Yoga or Pilates for flexibility? Yoga. Running on treadmill or running outdoors? Outdoors. Homemade meals atau eating out? Eating out. Early morning workouts or evening workouts? Early. Cardio or strength training? Cardio. Cardio. Benar-benar. Oke, Dok, kita back to the topic. Jadi ini aku pikirin juga sih, salah satu kekhawatiran ketika menemui kasus ada orang kolaps itu, what is the right thing to do? Maksudnya kayak apakah kita langsung jump in aja kayak atau should we just call apa? Gimana sih, Dok, harus bertingkahnya gitu? So it's basically back to ourselves lah ya, tergantung diri kita masing-masing ya. If we know ya, kalau kita tahu nih, apalagi dokter ya, it's our duty lah, itu our obligation, itu kewajiban kita. Begitu ada yang collapse, ada yang drop, itu kita harus jump in, kita harus tolong dia, harus cek, harus tolong dia ya. That's nggak ada pilihan lain itu buat dokter ya. Tapi untuk orang awam gimana, Dok? Kembali lagi, do you have the knowledge and skill to do something? Tadi, kalau teman-teman merasa sudah pernah tahu, sudah mendapat pengajaran, sudah lihat YouTube, sudah tertarik, sudah belajar, ya, sudah ikut course-nya, ada sertifikatnya, gitu kan? Ada sertifikatnya, dapat course basic life support, then use it, gitu kan? Kita sudah dibekali ilmu, lakukan aja, gitu kan? Akan dicek nanti. Kita cek pasiennya sadar apa tidak. Kemudian kita lakukan tadi basic life support tadi, telepon dan kompresi. Gitu. Tapi tadi kalau ternyata memang, Dok, saya belum pernah belajar, ya, saya cuma pernah dengar aja, gitu ya, belum pernah belajar, belum pernah praktek. Saya khawatir itu orang bersih atau tidak, saya khawatir dengan keselamatan kita dan lain-lain. Ya udah, kalau itu memang at least the least we can do, yaitu nomor 1 tadi, telepon. Telepon kan nggak ada salahnya. Betul. Kalau ternyata bukan kegawat daruratan, alhamdulillah. Kalau ternyata kegawat daruratan, terus datang karena kita telepon, lebih alhamdulillah lagi toh. Betul. Yes. So the least you can do is call for help. Yes. Oke, Dok, aku punya pertanyaan lagi nih buat dokter. Kalau misalnya untuk orang-orang lansia, tapi olahraganya tetap intens. Apakah itu bagus untuk kesehatan jantung mereka atau justru itu riskan, Dok?
Betul. Jadi usia itu tentu saja akan membatasi fisik, ya, akan membatasi fisikal kita, ya. Nah, olahraga boleh nggak dok di usia yang tua? Boleh, tapi tentu saja intensitasnya akan lebih diharapkan akan lebih rendah dibandingkan saat lagi muda. Mungkin kalau yang usia muda mau lari berapa? 20 kilo, 30 kilo silakan. Tapi kalau udah usia lanjut tolong dibatasi. Makanya kan olahraga juga kan ada age restriction-nya. Gitu kan, nggak boleh terlalu tua nih gitu kan. Kalau udah tua lu ikutnya yang segini gitu. Jadi memang usia itu membatasi. Dok, tapi saya masih pengen olahraga. Boleh nggak dok? Boleh. Seperti itu. Jadi usia itu memang membatasi tapi tidak meniadakan atau bukannya nggak boleh olahraga sama sekali, justru bagus ya. Dan memang betul olahraga pada usia tua itu lebih risky, betul ya. That's why we prefer, kita lebih baik, lebih anjurkan untuk melakukan medical check up dulu untuk orang-orang usia tua ya. Usia 40, 50, dok saya mau maraton gitu kan. Oke pak, sini pak, kita cek jantung dulu di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kita cek semuanya, rekam jantung bisa, apalagi USG jantung bisa. Kita cek treadmill test gitu ya, itu bisa. Kemudian kita perlu lakukan pemeriksaan lanjutan, CT scan itu juga bisa ya. The good thing about treadmill test, ada salah satu namanya adalah treadmill test ya. Mungkin Mbak Sabrina tahu common treadmill, tahu kan? Treadmill biasa. Nah, itu ada tesnya ya dengan menggunakan alat treadmill. Memang nggak sama persis dengan itu, tapi alatnya seperti di treadmill. Jadi pasien akan berjalan di atas mesin treadmill sambil dipasang alat rekaman jantung. Nah nanti pasien akan berjalan mengikuti mesin treadmillnya. Semakin lama akan semakin cepat dan semakin incline, ya, semakin tinggi dia, semakin menanjak ya. Nah, the good thing about treadmill adalah dia terpasang rekam jantung juga. Jadi walaupun pasiennya bilang, dok saya masih sanggup dok, saya masih sanggup. Tapi begitu kita lihat di rekaman jantungnya, the numbers don't lie gitu kan. Begitu dilihat, waduh ini kok listrik jantungnya udah mulai terganggu, jantungnya sudah mulai kesakitan. Banyak hal yang bisa dilihat oleh di treadmill itu. Ya begitu dilihat, dok saya nggak apa-apa dok, seriusan dok nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang nggak apa-apa ya, pasien tuh beda gitu ya. Begitu kita, Pak ini udah kesakitan jantungnya udah berdetak kencang sekali, jantungnya udah kesakitan gitu. Nah itulah di situ kita harus mulai bilang ke pasiennya, Pak ini Bapak nggak bisa lagi nih olahraga yang seberat ini, Bapak nggak bisa. Ya mungkin Bapak tetap bisa olahraga tapi intensitasnya dikurangi. Seperti itu. Jadi bukannya membatasi tidak bisa sama sekali, tapi usia itu harus disesuaikanlah dengan kondisi kita. Betul. Tadi harus dicek dulu jantungnya. Jadi sebenarnya pingin ditekankan lagi nih oleh kita bahwa cek itu penting. Kalau nggak bakal ketahuan ya dok ya. Yes, kalau kita nggak cek kita nggak akan tahu limit kita tuh seberapa, starting point kita seperti apa gitu kan. Benar-benar. Ada yang salah bilang, oh tuh kalau usia tua pasti serangan jantung, nggak mesti. Ternyata waktu yang muda-muda serangan jantung karena dia nggak ngecek jantungnya. Ya, jadi itu harus dicek lah biar kita tahu gimana kondisi jantung kita sebelum mulai olahraga. Nah, kalau misalnya untuk yang masih muda nih dok, misalnya range 20 sampai late 30s lah, sudah aktif olahraga tapi cenderung overtraining atau enggak olahraganya agak over excessive gitu. Is it dangerous for us to do that buat kesehatan jantung kita atau gimana dok? Ya, jadi exercise itu kan ada baiknya untuk tubuh, tapi kalau kita lakukan sesuatu, basically everything that we do that yang terlalu berlebihan itu nggak bagus. Ya gitu ya, minum air putih kelebihan 5 liter itu juga nggak bagus gitu kan. Nah, jadi olahraga juga harus ada batasnya ya. Overtraining tadi is a serious problem gitu ya. Buat jantungnya sendiri gimana? Bisa. Ada namanya itu tadi, selain penebalan otot jantung yang diakibatkan kelainan genetik, itu juga akibat over exercise ya. Jantung itu basically is a muscle. Ya, jantung itu 90% otot semua, ya. Dan otot kalau dilatih dia juga akan menebal. Ya, sama seperti tubuh luar kita, kalau dilatih dia akan menebal. Jantung itu akan menebal. Ya. The bad thing about penebalan dari otot jantung adalah, Mbak Sabrina bayangkan misalkan jantung kita sebesar bulatan ini. Di dalamnya ada ototnya. Ya. Kalau otot jantungnya menebal, apa yang terjadi? Ruang dari jantungnya akan semakin sedikit. Iya, semakin sempit gitu. Ruangannya gitu. Itulah that's why berbahaya dari over exercise itu terjadi penebalan otot jantung yang berlebih. Bukannya justru jadi bagus, malah jadi
isi jantungnya mengecil, akibatnya curah jantung atau darah yang bisa dikeluarkan oleh jantung sekalinya mompa jadi lebih sedikit. Nah, ini karena menurut aku ini penting banget karena aku rasa termasuk aku ya. Kadang kan kita suka berolahraga, suka training tuh pingin nyamain sama idol kita, sama atlet kita gitu. Karena tidak kesampaian jadi atlet, ingin berlatih seperti atlet gitu. Dan tapi ternyata overtraining itu bisa lead to ke serious heart problem juga ternyata ya. That's very important. Kita nggak menganjurkan untuk over exercise, tapi kita sangat menganjurkan untuk minimal exercise tuh berapa kali sih dok, sehari atau seminggu. Nah yang ideal gimana tuh? Nah idealnya adalah 150 menit seminggu. 150 menit seminggu. Oke. Ya. Oh itu dikit dok gitu kan, dikit tapi sulit dikerjakan. Easy to say, hard to do. Yes. Jadi kalau teoritisnya kita cukup 5 kali seminggu, 30 menit per hari. Iya, itu idealnya banget. 150 menit kan. 5 kali seminggu berarti tiap hari kerja dong dok. Gimana tuh caranya dok? Saya jadi gak kerja gimana? 30 menit cukup lumayan dok itu. Ya. Nah, seringkali kita lupa bahwa olahraga itu gak mesti yang heboh. Gak mesti ke fitness center, gym center gitu kan 30 menit enggak. Ya. Kadang-kadang perjalanannya sendiri udah 30 menit. Betul. Belum ganti baju gitu kan, dandan dulu gitu kan, mau nge-gym mau apa, kok ribet amat gitu kan, mau fitness aja ribet banget. Nah, the easiest exercise that you can do is just to walk. Ya, jalan aja. Simple ya. Simple dan gampang untuk dilakukan. Simple dan gampang dan murah. Ya, jalan kaki itu atau olahraga jalan itu adalah olahraga yang paling murah. Ya, just use your feet. Ya, mahalnya sayangnya kalau beli sepatu jadi mahal. Beli sepatu, beli jam, topi, baju jalan beli aja sepatu bisa. yang nyaman dok, beli jam buat ngukur ini, beli pedometer buat ini dok, beli HP, waduh kok lengkap amat. Olahraga nggak? Nggak sih, sampai jalannya jadi belanjanya jadinya. Banyak terjadi di kota-kota besar. Ya jadi itu tadi ya cukup 30 menit sehari. Nah kita jalan aja, loh kan jalan dok, gimana caranya? Ya just walk from where you di mana kamu tinggal sampai ke tempat kamu bekerja. Ya itu aja. Atau mungkin kita bisa jalan sampai ke tempat, misalkan kita mau naik bus, kita jalan aja sampai ke tempat bus. Atau mungkin di kantor, ya udah mau naik tangga, naik turun tangga gitu ya. Kadang-kadang saya suka lihat ketemu rekan kerja, lu mau ke lantai berapa? Gue mau ke lantai 2, ini dari lantai 1, ya Tuhan tinggal naik 1 lantai harus ngantri lama gitu kan. Lagi di kantor gitu peak hour, lantai office tuh di mana? Lantai 2. Ya udah naik tangga aja apa? Cuma tinggal 1 lantai aja susah gitu kan. Bener. Gitu. Jadi kalau memang dekat gitu kan, just use your feet lah. Ya naik tangga, turun tangga itu eventually it will build up gitu ya. Itu minimal exercise but it's better than just diem doang, nunggu lift masuk, keluar lagi. Basically at least you work gitu kan, you work out just a bit di office. Bener-bener. Jadi sebenarnya ini sangat simple dan sangat bisa dilakukan gitu ya. Nggak perlu perlengkapan mahal, nggak perlu equipment yang ribet. It's just using your feet gitu loh. Bener banget, setuju banget. Nah, Dokter Andi, thank you banget sudah mau datang menjelaskan secara detail ya. Aku berharap banget nanti Dashers yang nonton jadi ada awareness juga untuk cek jantung kalian, bisa ke Rumah Sakit Jantung Jakarta ketemu dengan Dokter Andi. Dan mau kalian itu mungkin di bawah 25 tahun, di atas 25 tahun, like just check guys, it's a very very important. Dan jangan over training atau over exercise bagi yang sudah aktif olahraga ya. Dokter Andi, thank you so much. Dan untuk Dashers, jangan lupa untuk cek episode-episode Easy Pace Podcast di Spotify dan juga di YouTube Dashboard. Nanti kita akan nanti panggil Dokter Andi lagi kali ya untuk episode yang sangat spesial. Oke, jadi thank you Dashers and I'll see you on the next episode. Dadah.